Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani. Mudah-mudahan kita selalu bisa mendapatkan tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat salam tak lupa kita haturkan kepada penghulu kita, yaitu Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa menjadi umatnya dan bisa menjalankan semua perintah-perintahnya, dan kita bisa menjadi manusia yang selalu menjadikannya suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian mari kita ngaji malam ini. Nah, selesai tadi sholat maghrib berjamaah, kemudian kita melaksanakan pengajian. Mudah-mudahan nanti pengajian ini bisa memberi manfaat dan barokah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kajian kita 1 bulan yang lalu sudah kita bahas mengenai hakikat iman dan hakikat daripada Islam, sehingga kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya iman itu dan siapa sih yang dinamakan mukmin itu. Juga kita tahu apa hakikat daripada Islam dan siapa yang dinamakan muslim itu. Kemudian kita tutup kemarin dengan membahas hal-hal perkara-perkara yang bisa menghilangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk malam ini kita bahas masalah pengertian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilam anna maknal iman billahi ta'ala huwa ayya'lamal abdu wa yata'aqadu i'tiqadan jaziman ma yajibullahi ta'ala minas sifat wa ma yastahilu alaihi min adadiha wa ma yajuyu fi haqqihi subhanahu ta'aquda yata'aqadu ijmalan i'tiqadan jaziman. Jadi yang dinamakan iman kepada Allah yaitu kita sebagai hamba harus mengetahui dan meyakini dengan keyakinan yang mantap tentang semua sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan sifat-sifat yang mustahil ada pada diri Allah, dan juga sifat-sifat yang diperbolehkan ada pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dikatakan i'tiqad dan jaziman, dengan keyakinan yang mantap. Maka kita wajib memahami bahwa bagi Allah taala itu wajib hukumnya memiliki sifat kamal, memiliki sifat sempurna, yang dengan sifat sempurna tersebut Allah bisa menumbuhkan sifat uluhiyahnya. Nah, dalam hati kita punya keyakinan bahwa Allah itu wajib memiliki sifat sempurna. Lain kalau kita sebagai makhluk, kalau kita sebagai hamba
tentu sifat kita lemah, sifat kita kurang. Maka manusia itu sampai kapanpun tidak akan bisa yang namanya menjadi makhluk yang sempurna, karena memang sudah ditakdirkan begitu. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ada orang yang diberikan oleh Allah anugerah kaya, tapi di sisi lain pasti Allah berikan kekurangan kepadanya. Ya, ada orang yang diberikan oleh Allah pangkat yang tinggi, namun di sisi lain tentu Allah tidak akan memberikan dia hal yang lain secara sempurna. Maka disitulah pentingnya kita bermuasyarah antar satu dengan yang lain, agar kita bisa menyempurnakan kekurangan diri kita dan memberikan kesempurnaan kepada orang lain. Dalam sebuah rumah tangga itu suami istri itu pasti memiliki kekurangan masing-masing. Maka rumah tangga tidak akan menemukan kebahagiaan kalau yang dicari kekurangannya. Suami selalu mencari kekurangan istrinya, sampai kapanpun pasti akan ditemukan kekurangannya. Sebaliknya juga istri, kalau yang dicari kesempurnaan suaminya, juga tidak akan ditemukan sosok suami yang sempurna. Maka kedua-duanya saling melengkapi kekurangan masing-masing, sehingga keduanya bisa menemukan kesempurnaan di batas koridor sebagai makhluk, bukan kesempurnaan sebatas sifat uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu Pak. Nah maka dalam kitab yang lain, dalam kitab tauhid itu, ulama tauhid itu berbeda pendapat. Ada yang bilang kalau kita semua orang mukallaf itu wajib dengan fardhu ain mengetahui sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Wajib hukumnya. Berarti kalau ada orang yang mengaku Islam, ditanya sifat Allah yang wajib ada berapa, dia tidak tahu, otomatis dia telah melakukan sebuah dosa. Kita wajib tahu Allah bersifat wujud. Wujud artinya apa? Nah, walaupun nanti kemudian pembahasannya secara luas, ulama kemudian ada yang memberikan dispensasi. Sebenarnya kita wajib mengetahui sifat-sifat Allah lengkap dengan dalil secara terperinci, secara tafsili gitu ya. Namun sulitnya membuktikan dan mempraktekkan setiap individu manusia mampu bisa memahami sifat-sifat Allah lengkap dengan dalil secara ijmali, maka ulama sepakat kemudian cukuplah dia bisa memahami sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah lengkap dengan dalil tafsili. Kalau ijmali itu terperinci, dia tahu. Tapi kalau tafsili itu secara keseluruhan. Yang penting garis besarnya paham, cukup. Nah, itu cukup Pak, ya kan? Maka kalau ini kita pahami bersama, bagaimana kita hukumnya mempelajari ilmu tauhid? Ya wajib. Setidaknya kita sebagai orang mukallaf ini minim-minimnya kita harus tahu sifat aqaid khamsina.
Sifat aqaid, sifat keyakinan yang harus kita pahami, yang jumlahnya ada 50. Nah, cukup itu aja loh. 50 itu hitungannya di mana? 50, 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. Jumlahnya 41. Sifat wajib bagi Rasul 4, sifat mustahil bagi Rasul 4, 8 sama 41 49, dilengkapi 1 sifat jaiz bagi Rasul, lengkaplah sifat 50. Nah, di sini nih Pak, beda pemahaman di kalangan ulama antara pemahaman Syekh Hasan Al-Maturidi ya dengan Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi, itu beda. Nah, makanya kemudian kita sering mendengar ya kan, di kalangan kita ulama-ulama Indonesia saja pemahamannya sudah ada yang beda. Ada yang memahami sifat uluhiyah, rububiyah, sifat zat dan sifat. Nah, ada yang memahami aqaid 50 tadi. Kalau saya dulu dari kecil itu memang dilatih dan diajari memahami sifat 50 ini Pak. Jadi yang selain itu, pemahaman yang selain sifat rububiyah, uluhiyah itu agak kurang ya. Nah, jadi rata-rata kalau pemahaman Abu Hasan Al-Asy'ari itu kita memahami mukallaf itu, orang mukallaf wajib memahami sifat aqaid yang 50 tadi. Jadi sifat wajib bagi Allah ada 20. Nah, ini ya dihafalkan lengkap dengan artinya, walaupun kita tidak tahu semua dalilnya. Nah, itu loh ya kan. Kemudian biasanya kalau tahu sifat wajib, dia paham sifat mustahil, karena mustahil itu lawan dari sifat wajib. Kalau sifat wajib Allah pertama itu wujud, ada, berarti mustahil Allah tidak ada gitu. Kalau sifat yang kedua adalah qidam, Allah terdahulu, berarti mustahil kalau Allah ini belakangan. Sifat Allah belakangan tidak mungkin. Berarti kalau Allah bersifat belakangan, sebelumnya tidak ada Tuhan. Nah, ini mustahil. Yang dinamakan sifat qidam tidak didahului dengan sesuatu apapun, itu qidam. Maka kalau orang kita semata ini memaknai qidam ini terdahulu, ya kan. Kalau kita memahami duluan. Nah, kemudian yang ketiga sifat baqo. Baqo itu artinya kekal. Berarti lawan dari baqo fana, rusak. Atau lawan dari baqo tidak kekal. Seluruh selain Allah itu bersifat tidak kekal atau rusak. Likulli syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan rusak kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita nih rusak, Pak. Ndak terasa bae gitu deh. Kita ndak terasa kalau kita lah rusak. Ya kan? Kalau masih muda kadang-kadang tidak terasa, tapi kalau udah masuk usia 45 sampai 50 mulai terasa. Encok mulai muncul. Ya kan? Kolesterol muncul, asam urat muncul. Itu menunjukkan kalau kita rusak. Ibarat mobil kalau udah tua itu udah sering keluar masuk bengkel. Nah, sama kita lah tua ya sering keluar masuk bengkel.
Nah, itu menunjukkan kalau manusia adalah bersifat rusak. Ujung-ujungnya besok semua akan hancur kecuali zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita memahami tauhid itu enak tuh gini Pak, tidak usah dibuat berat-berat. Nah, kalau kita memahami sifat bako saja, satu saja Pak, sudah hilang kesombongan, hilang keangkuhan, hilang lagi. Apa yang kita sombongkan? Wong kita ini bersifat rusak. Lambat laun kita akan hancur. Apa yang nak kita pamerkan ya Pak? Nah, kalau kita pahami ini secara mendalam, maka akan muncul kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ya kan? Nah, sampai nanti berjumlah 20 sifat itu harus kita pahami. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatu lil hawatisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, ya, hayan, basiron, mutakaliman. Ada 20. Nah, ya gini ya, setidak-tidaknya kita ini paham. Jangan pula kita ngaku Islam, ilmu kayak gini ini tidak paham sama sekali. Gitu ya. Karena inti dari ilmu itu sebenarnya ilmu tauhid. Ya, inti dari ilmu itu ilmu tauhid. Nah, besok di alam kubur yang ditanyai ya ilmu tauhid. Ilmu fikih tidak ditanya lagi. Apalagi nausoro Pak, tidak ada guna lagi tidak. Ya kan? Tidak ada guna lagi. Yang ditanyakan besok ilmu tauhid terakhir itu. Kata kita semua akan ditanyakan, man robuka, siapa Tuhanmu. Nah, jadi kita harus mengenal dulu Pak Allah. Kita kenal Tuhan kita. Man arofa robahu, arofa nafsahu. Siapa yang mengenal Tuhannya, dia akan mengenal dirinya sendiri. Nah, itulah. Jadi cara mengenal Allah itu mengenal diri kita sendiri. Kita mengenal diri kita banyak kelemahan, berarti kita ini makhluk yang lemah. Akan muncul siapa yang membuat kita, nah, yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita wajib meyakini. Di sini dikatakan walakin yajibu alal abdi ayataqida tafsilan wujuba salasya asyara sifatin kamaliyatin lillahi ta'ala alamidari uluhiyah. Wajib bagi kita meyakini dengan keyakinan yang global, tidak terperinci Pak. Secara keyakinan secara terperinci ya, wajib mengetahui sifat-sifat yang harus ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah. Jadi memahami sifat wajib, sifat bako, qidam, ya, terus qiyamuhu binafsihi, mukhalafatu lil hawatisi. Mukhalafatul lil hawatisi artinya Allah itu berbeda dengan makhluk. Yo, logikanya Pak, kalau menurut ilmu akal ya, hukum aklinya, yang membuat tentu tidak sama dengan barang yang dibuat. Tukang yang pandai buat kursi tidak mungkin muka tukang itu sama dengan kursi. Jadi begitu. Jadi yang membuat tentu tidak sama dengan yang dibuat. Itulah makna mukhalafatul lil hawatisi. Allah itu berbeda dengan makhluk. Jadi makna hawatis itu diartikan makhluk, yaitu segala sesuatu yang baru. Yang dimaksud baru itu diawali tidak ada, itu baru.
Jadi dulu ndak ada, sekarang ada, berarti baru. Dulu di sini ndak ada karpet atau ada, berarti karpetnya baru. Baik itu baru minjam maupun baru dipindah ke sini, kan gitu. Jadi itu teman baru. Berarti kita semua itu awalnya ndak ada. Kita semua awalnya ndak ada. Ndak ada. Allah menciptakan kita ya dari setetes air sperma. Jangan dibilang air hina ya Pak, saya tidak setuju. Itu lagu itu tidak cocok, tidak. Dari setetes saja air sperma kita ini terbuat Pak, ya kan. Proses yang panjang di perut ibu kita, ya kan. Nah, 40 hari dari setetes air sperma berubah dari segumpal darah. Dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Nah, dari segumpal daging kemudian dibentuk menjadi bentuk sosok manusia. Setelah bentuknya sempurna, Allah kasihkan roh di situ. Nah, roh inilah yang Allah itu ambilkan dari surga. Maka roh kita ini tidak akan hancur Pak. Yang hancur itu tubuh kita. Roh kita ini yang akan kembali kepada Allah besok. Entah besok kita ini dibangkitkan, itu badan kita udah hancur lebur semua, rohnya yang bangkit. Nah, ini ada beda pendapat di kalangan ulama. Ada yang bilang kita dikasih bentuk tubuh baru. Ada yang bilang dikasih bentuk sama dengan ketika kita di dunia. Maka ada yang bilang kalau bangkit dari kubur, ada yang wajahnya berubah sesuai dengan perangai kelakuan selama hidup di dunia. Itu wajar. Karena badan kita yang kita bawa di dunia ini sudah hancur. Yang kita tiap hari gosok-gosok, kena cubit dikit kita marah. Nah, ini yang kita sayang-sayang ya, ibu-ibu seminggu sekali ke salon ya, itu jadi makanan cacing, hancur mah tinggal tulang belulangnya. Yang abadi adalah roh kita, dan roh itu dikatakan ar-ruhu junudun mujannadatun. Roh itu adalah sekelompok-kelompok yang berkelompok sesuai dengan komunitasnya masing-masing. Jadi gini Pak, roh itu ya salah satu ciri-ciri sifat roh itu dia akan berkelompok dengan komunitasnya. Kalau dia berkelompok dengan bukan komunitasnya, dia tidak akan mau. Nah, jadi kalau kita dulu selama di dunia, kalau kita di dunia ini kelompok kita ini orang-orang yang rajin ibadah, ya hadir pengajian seperti ini, kita berkelompok dengan orang-orang yang seperti ini, ya besok roh kita yang ngumpulnya dengan roh orang-orang seperti ini. Dia tidak mau nanti pindah kelompok orang-orang yang tidak jelas, yang pemabuk, rohnya yang ngumpulnya sama komunitas para pemabuk. Tidak mungkin nyasar ikut kelompok Ustadz Yasin, tidak mungkin, ya kan? Kelompok pemabuk yang ngumpulnya sama kelompok pemabuk. Maka Allah katakan ar-ruhu junudun mujannadatun. Roh itu komunitas yang berkelompok dengan komunitasnya. Makanya Pak, kita penting itu hidup di dunia ini punya komunitas. Jangan hidup sendiri. Karena masuk surga besok rombongan, tidak ada masuk surga sendirian. Memang berani Bapak masuk surga sendirian. Perjalanannya panjang, prosesnya panjang. Wong ibadah haji sendiri aja kacau. Ibadah haji aja berkelompok ya kan. Ada kloternya, ada kepalanya, ada yang ngatur semuanya. Taubahnya seperti itulah besok ketika kita menuju di padang mahsyar sampai kita melewati Shiratal Mustaqim sampai kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya pakai komunitas Pak.
Makanya tidak boleh kita menyakiti kawan satu dengan yang lain yang sekomunitas. Kita jaga komunitas seperti ini, ya kan? Nah, penting Pak, karena dengan begini besok kita semua akan jadi saksi. Insya Allah ini masuk surga semua besok, ya kelompok inilah masuk surga serempak, ya kan? Nah gitu loh. Nanti ya ke kalangan artis masuk surga ya kelompok artis galau, masuk neraka galau, ya Pak ya. Jadi kita penting punya komunitas itu di sini. Nah, jadi kita sebagai orang mukallaf harus kita pahami, wajib memahami namanya sifat aqaid. Sifat aqaid yang 50 itu kita wajib paham. Setidaknya tidak secara keseluruhan, namun secara global, garis besarnya saja. Gitu. Mengenal Allah, tentu yang harus kita kenal dulu adalah sifatnya. Satu ya, kenal sifatnya dulu. Bapak dibilang kenal dengan Bapak itu kalau tahu sifatnya. Kalau kita kenal orang tidak tahu sifatnya, berarti belum dinamakan yang kenal, hanya sekedar saja. Saya kenal seseorang dianggap kenal kalau saya mengetahui karakter dan watak orang tersebut, tahu sifatnya. Itu pertama ya, kita harus mengenal sifat Allah dulu. Yang kedua apa? Mengenal nama-namanya, asmaul husna, harus kenal. Jangan kita mengenal nama Tuhan kita ya hanya kenal sifatnya saja, namanya tidak tahu, bahaya Pak. Karena orang kenalan itu ditanya namanya dulu. Saya tahu namanya ya kan, tahu asal usulnya, baru dikenal sifatnya. Kalau sifatnya baik jadikan teman, kalau tidak baik ya sudah sekedar kenal saja. Nah gitu. Jadi begitu juga ketika kita mengenal Allah, dan ini wajib bagi kita mengenal Allah karena besok kita akan ditanyakan di kubur kita masing-masing. Kita ditanya siapa Tuhanmu ya. Kalau kita ditanya siapa Tuhan kita, tentu kita nyebutnya adalah nama Tuhan kita. Jadi untuk mengenal Allah yang pertama harus dikenal sifatnya dulu, baru nama-namanya. Jangan sampai kita menyembah Allah namun kita tidak kenal dengan yang kita sembah. Itu sama dengan apa namanya nih, nyembah bayangan. Kita sama dengan nyembah sesuatu yang tidak kita kenal, ini ada gunanya sebenarnya. Sama apa kita nyembah patung, Pak, nyembah batu. Kalau kita nyembah Allah, kita tidak kenal Allah, maka kita harus mengenalnya. Ya. Jadi pertama pahami sifat wajib 20. Wujud kita mbako mukhalafatul hawatisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah kudroh iradah ilmu hayat sama basor kalam. Ya kan, qadiran muridan aliman hayan samian basiron mutakal liman. Setelah bisa nyebut satu-satu baru kita tahu artinya. Setelah tahu artinya kita hayati satu-satu. Contohnya gini, Allah bersifat wahdaniyah. Wahdaniyah artinya maha esa. Allah itu esa, Allah tunggal. Mana dalilnya? Qul huwallahu ahad. Berarti kita udah tahu Pak, udah cukup itu. Kita tahu sifat Allah wahdaniyah. Mana dalilnya? Dalil Qur'annya mengatakan Qul huwallahu ahad. Dalil Qur'an. Dalil naklinya bagaimana? Secara logika dunia ini kalau diatur dua Tuhan tentu ribut, ya kan? Yang satu pengen ngasih hujan, yang satu pengen, presiden pengen yang dijadikan presiden ini pengennya Tuhan ini pengen presiden yang itu.
Yang ini pengennya yang itu, ribut. Nak pemilu PKW kita nih ndak jadi-jadi. Jadi artinya apa? Makanya secara akal mustahil kalau Allah itu lebih dari satu. Maka Allah itu bersifat wahdaniyah, artinya Allah tunggal atau maha esa. Nah itu Pak, itu namanya kita sudah memahami sifat Allah lebih mendalam darinya sekedar paham saja. Nah begitu nanti sifat-sifat yang lain kita pahami Pak, ya kan, dipahami ya. Ada wahdaniyah, kemudian kita paham lagi kudroh. Kudroh itu apa? Kuasa. Tidak mungkin Allah itu tidak berkuasa. Kalau tidak berkuasa berarti dikuasai. Kalau dikuasai berarti dipaksa. Tidak mungkin Tuhan itu dikuasai. Logikanya tidak mungkin masuk akal. Maka sifat wajib itu artinya akal kita menerima keberadaannya dan menolak ketidakadaannya. Itu sifat wajib. Kalau mustahil sebaliknya, otak kita menerima ketiadaannya, ya, menerima ketiadaannya dan menerima sebaliknya. Kalau sifat jaiz 50-50, sekali-kali otak kita menerima, sekali-kali tidak. Karena sifat jaiz bagi Allah ini ya terserah Allah nak mengerjakan apapun, hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat jaiz. Maka intinya Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus memahami sifat aqaid 50 tadi. Nah, setelah kita nanti memahami sifat Allah, kemudian baru kita memahami sifat bagi sifat wajib bagi Rasul. Gitu. Rasul apa yang wajib bagi Rasul? Yang pertama sidik. Rasul itu harus jujur, dapat dipercaya. Ya. Jadi kalau ada Rasul kok tidak jujur, pembohong, berarti mustahil. Yang kedua amanah. Namanya Rasul wajib memiliki sifat amanah. Itu tanamkan dalam hati kita. Yang ketiga sifat tablik, menyampaikan kebenaran. Kemudian yang keempat fatonah, cerdas. Tidak mungkin Rasul kok lolak, tidak mungkin. Ya kan? Rasul itu otaknya pasti di atas rata-rata umumnya manusia. Karena dia memiliki sifat yang wajib ada pada dirinya, yaitu pintar, yaitu sifat fatonah tersebut. Nah, kemudian pahami sebaliknya. Kalau sidik lawannya kadhib, pembohong. Amanah lawannya khianat, pendusta, ya kan? Kalau yang ketiga tablik berarti menyembunyikan risalah. Kemudian yang terakhir fatona berarti lawannya adalah bodoh. Nah, lawannya bodoh. Kemudian dilengkapi sifat yang terakhir yaitu sifat jaiz bagi Rasul. Apa itu? Al-a'radul basyariyah. Dia akan terus ketempelan sifat-sifat sebagai manusia biasa. Di satu sisi seorang Rasul itu adalah makhluk pilihan Allah. Namun di sisi lain dia tetap memiliki sifat-sifat manusia biasa. Maka wajar toh Nabi yo sakit, ya kan? Yo kadang yo sedih, kadang yo senang, itu sifat manusia.
ya menikah, punya anak, berumah tangga, ya makan, ya minum, ya tidur. Itu semua adalah sifat-sifat manusia biasa, dan itu wajar dimiliki oleh seorang nabi dan rasul karena dia juga satu sisi jenis manusia biasa. Nah, itu Pak. Maka ada istilah syair itu, Muhammadun bashar lakal bashari bal huwa kal yakut bainal hajari. Muhammad itu manusia biasa namun tidak seperti manusia biasa. Digambarkan oleh penyair tersebut, Nabi Muhammad itu seperti yakut intan yang disandingkan dengan batu sungai. Kita ini batu sungai semua, Nabi Muhammad intan kecil dibandingkan batu satu truk ya, masih menang yang kecil tadi itu. Gambarannya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini perlu kita pahami Pak, dan kita yakini dalam hati kita biar punya ketenangan dan ketentraman selama kita hidup di dunia, apalagi yang bersifat dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu kita gunakan untuk doa, juga kita gunakan untuk pemahaman sebagai pedoman dalam kehidupan di dunia ini. Nah, ini aja yang dapat saya sampaikan karena sudah isya, jadi sesi tanya jawabnya ditunda untuk kedepannya lagi. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid lana ilman nafi'a warzuq lana fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qambalallah minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.